내가 그런 일에 끼지 말라고 몇 번을 말해. 애초에 최영도가 나를 왜 괴롭히는데? Kario, Ayo. Kalian di sini? dipanggil semua. Iya, lagi nonton drakor juga. Ini Lagi loh, main game lagi. aku dapat message. Kayaknya Apa buat sih? kita nih. Kita lihat bareng-bareng ya. Oke. Aduh, Mak, kenapa harus gitu sih? Kenapa harus aku? Gak tahu, aku juga ngapain aku, yang lain kan banyak. Makanya. Kenapa coba? Hai, shalom. Kita tadi udah dapet misi nih ya. Iya bener, walaupun kerjaan aku belum selesai. Drakorku belum tamat. Apalagi tadi gue lagi. Aduh, dikit lagi ya kan. Tapi Kak Ondi, Kita harus tetap keluar dari zona nyaman kita dan memberikan yang terbaik ya di pelayanan ini ya. bener sekali. Kita nggak boleh lagi marah-marah, nggak boleh kesel-kesel. Kita langsung puji Tuhan aja kali. Kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyi lagu. Bukan bangkit. Kita mau doa pembukaan yang dipimpin oleh Deas. Silakan Kak Deas. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, berkati kami yang ingin memulai sekolah minggu ini. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, hari ini, saat ini kita mau sama-sama dengerin pesan dari tim leader kita tentang misi hari ini. Dan kita mau belajar firman Tuhan juga. Bareng-bareng kita mau angkat lagu pujian kita. Yesus padamu bersama. Tuhan,
teman-teman? Ya, puji Tuhan semuanya sehat, baik ya. Sekarang bersama kakak kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Allah, untuk saat ini kami menyiapkan hati untuk membaca serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas diri kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta dapat mengaplikasikan firman-Mu ini di dalam kehidupan keseharian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita. Bacaan kita diambil dari Keluaran 3. Keluaran 3. Ayatnya yang pertama sampai 15. Yuk kita baca bersama-sama mulai dari ayat pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan." Saya ulang. "Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori,
orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya, demikian firman Tuhan. Kisah tentang Musa pasti sudah familiar dengan kita. Teman-teman mungkin sering mendengar perkataan atau sebuah pernyataan, maaf, lain kali saja ya. Aku tidak bisa. Aku tidak mampu. Kita pasti sering atau pernah mendengarkan pernyataan seperti itu. Atau mungkin diri kita. Coba kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Kakak pun pernah melakukan seperti itu. Ya, coba kita tanya pada diri kita. Tapi mulai saat ini melalui firman ini yang melalui Musa, kita diingatkan kembali bahwa kita tidak seharusnya untuk mengatakan atau menyatakan hal-hal yang melemahkan atau merasa diri tidak mampu. Mungkin di antara kalian ada yang pernah ditunjuk atau dicalonkan sebagai pengurus di Sebaot, menjadi ketua atau mungkin jadi sekretaris atau untuk memimpin sebuah pujian. Ada kalanya menjawab, jangan saya, aku nggak bisa. Coba kita mulai saat ini kita belajar untuk mengubah cara berpikir kita.
Jadi kita akan mencoba untuk percaya diri, berlatih, karena kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memampukan kita, sebagaimana Musa juga dimampukan oleh Tuhan ketika Musa bersedia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekali lagi kita diingatkan bahwa kita tidak seharusnya seperti itu. Terlebih kita sebagai remaja di zaman sekarang, ya, kita harus bisa menjadi teladan untuk memutuskan pernyataan-pernyataan negatif tersebut tadi, ya. Mengapa harus kita putuskan pernyataan-pernyataan yang seperti itu? Tanpa disadari sebenarnya ketika kita sedang mengatakan sebuah penolakan secara tidak langsung kita seolah-olah kita tidak percaya dengan karya Allah yang selalu menyertai kita. Seperti tadi kakak katakan, Tuhan menyertai Musa, dimampukan untuk memimpin bangsa Israel. Sebagai seorang muda, ketika dia bersedia, akhirnya Tuhan mampukan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari sebuah penderitaan. Ya, semoga kita adalah anak-anak, remaja-remaja GKJ Kanaan yang siap untuk menjalankan tugas panggilan dari Tuhan melalui kegiatan-kegiatan di sekolah minggu, di Sebaut khususnya. Yuk kita mulai belajar dari sekarang, ya. Para remaja mempunyai kesempatan untuk mengembangkan seluruh talentanya. Para remaja memiliki keberanian untuk berkarya secara totalitas sebagai murid Tuhan, menyiapkan diri dengan percaya diri. Para remaja harus mau mantap percaya diri akan diri sendiri bahwa dirinya bisa untuk melewati hal-hal atau rintangan-rintangan yang menghalangi dirinya untuk berkembang. Tunjukkan bahwa potensi kalian ada, potensi kalian yang Tuhan berikan itu bisa kalian kembangkan sebagaimana Musa sebagai orang muda yang siap untuk dibimbing oleh Tuhan. Ya, tindakan-tindakan untuk meyakinkan diri sendiri. Kalian bisa lakukan dengan cara berdoa, disertai dengan tindakan aktif tentunya, ya. Berdoa dan kalian bertindak, berlaku mencoba untuk melakukan sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Seperti dilakukan Musa, seorang muda yang akhirnya berani untuk menerima panggilan Allah memimpin bangsa Israel. Tuhan menyertai Musa, pasti Tuhan juga menolong dan menyertai kalian. God bless you. Dasar persembahan diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa dikumpulkan dengan dua cara.
Yang pertama, persembahan dikumpulkan lewat amplop, kemudian saat bertemu di gereja bisa dikumpulkan lewat kantong persembahan. Yang kedua, persembahan bisa ditransferkan ke dalam rekening GKJ Kanaan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih tim leader kita Kak Samsina untuk firman-nya. Jadi intinya dari yang disampaikan Kak Samsina tadi apa ya? Ini aku, utuslah. Kok gue? Tadi kayaknya nggak gitu deh. Terus gimana? Ini aku, utuslah aku. Oh iya, ini aku. utuslah aku. Yuk kita tutup ibadah ini, kita nyanyi lagu apa? Ini aku, utuslah aku Tuhan. terima kasih untuk setiap cinta kasih, penyertaan dan bimbingan Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan sekolah minggu dengan baik. Terima kasih untuk melakukan firman-Mu hari ini. Ajar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa untuk Indonesia agar wabah virus ini cepat berlalu. Kami rindu Bapak dapat beribadah bersama-sama dan teman-teman yang lain di dalam nama Putra dan Roh Kudus, dan murnikanlah doa kami ini melalui doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kita sudah ada di akhir ibadah kita hari ini. Tapi jangan lupa harus tetap jaga kesehatan, Jangan pergi-pergi kalau nggak butuh buat keluar rumah. tetap dipakai maskernya, Pakai hand sanitizer dan